Tasya. Silakan masuk dulu aja Tasya. Terima kasih Pak. Ya. Sebelumnya Tasya kalau mau pakai sanitizer dipakai dulu aja. Iya. Kalau Tasya mungkin mau lebih nyaman lagi, mungkin Tasya bisa lepas masker aja. Soalnya kan kita juga udah mematuhi protokol kesehatan. Nah, semuanya Tasya aja ya mau gimana? Baik Pak. Sebelumnya Tasya apa kabar? Begitulah Pak. Tadi Tasya dari mana ya? Dari rumah. Dari rumah. Tadi perjalanan ke sini gimana? Lancar atau macet? Lumayan macet tapi aman Pak. Aman ya tadi ya. Oh iya. Terus habis ini Tasya ada kegiatan gitu nggak? Mau pergi kemana gitu? Saya sudah menyisihkan jadwalku tadi. Oh, berarti udah aman ya? Habis ini nggak ada Nggak ada masalah kegiatan. apa-apa ya? Syukurlah kalau begitu. Jadi kalau emang Tasya nggak habis ini nggak ada acara, kita bisa melakukan sesi konseling ini dengan aman karena kan Tasya juga nggak buru-buru kan ada di sini. Iya Pak, mohon maaf sebelumnya ada apa ya? Saya tiba-tiba dipanggil diajak untuk bertemu di sini. Ya jadi gini Tasya, Bapak tuh beberapa hari kemarin ada laporan dari Bu Rini, wali kelas Tasya, bahwa akhir-akhir ini tuh Tasya tuh kayak mengalami perubahan sifat gitu. Tasya kayak lebih jadi pendiam. Iya Pak, saya malas. Takutnya saya kalau ngomong apa ya nanti diketahui yang lain, aku diomong-omongin lagi gitu orang lain. Oh jadi Tasya males ya buat cerita. Sebenarnya Tasya tenang aja, nggak perlu rasa takut atau curiga bahwa nanti permasalahan yang dihadapi Tasya tuh bakal menyebar kemana-mana. Karena Bapak di sini juga menjamin bahwa apapun yang diceritakan sama Tasya bakal Bapak jaga kerahasiaannya. Janji ya Pak. Iya Tasya, Bapak janji, jamin bakal aman. Nanti Tasya di sini bisa bercerita apapun itu. Terus Tasya juga bisa meluapkan pikiran dan perasaan yang dialami sama Tasya kurang lebih 45 menit ke depan. Terus apabila nanti proses konseling ini masih belum selesai, kita bisa mengadakan pertemuan berikutnya. Baik Pak. Oh iya Pak, ini untuk apa? Jadi ini pasir Tasya. Jadi kita di sini menggunakan metode konseling menggunakan pasir. Jadi nanti Tasya di sini bisa meluapkan apa yang Tasya rasakan dan apa yang ingin Tasya ungkapkan melalui media tersebut. Oh begitu ya Pak. Ya Tasya, sebelumnya Bapak mau minta maaf karena pasir yang kita gunakan saat ini bukan pasir yang asli. Namun itu bukan menjadi masalah karena fungsinya kita tetap sama. Baiklah Tasya, tadi kan di awal Tasya bilang ya Tasya lebih memilih diam karena Tasya tuh kayak merasa apa yang dilakukan Tasya itu kayak serasa menjadi salah gitu. Mungkin bisa diceritakan sama Bapak maksudnya bagaimana? Coba biar lebih rileks lagi, coba Tasya lebih bisa tenangin diri dulu. Kedua tangan mungkin bisa taruh di atas paha. Kemudian Tasya bisa pejamkan mata dulu. Tarik nafas dalam-dalam. Lalu bisa dihembuskan. Tasya juga mungkin bisa apa ya? Kayak merasakan apa yang ada di sekeliling Tasya biar bisa lebih rileks, biar nyaman nanti buat berceritanya. Kalau mungkin Tasya udah sedikit merasa lebih rileks, kita bisa lanjutin lagi ya Tasya. Bisa dibuka matanya buat bercerita kembali. Sudah? Iya sudah Pak. Baik Tasya, tadi kan di awal Bapak udah sedikit menjelaskan ya bahwa kali ini kita menggunakan konseling menggunakan media pasir. Nah, sebelum Tasya meluapkan apa yang Tasya pikirkan dan Tasya rasakan, mungkin Tasya bisa apa ya, kayak nyoba-nyoba dulu, dipegang-pegang aja dulu, merasakan tekstur pasirnya kayak gimana. Dipegang-pegang aja dulu. Rasanya gimana Tasya? Lembut ya? Iya Pak. Lembut gitu gimana?
Berarti Tasya ini baru pertama kali buat menggunakan media pasir. Iya Pak, Ya dirasain dulu aja. sangat lembut ya Pak. Terus kalau udah sekiranya udah merasa cukup, kita bisa mulai buat Tasya meluapkan apa yang ingin Tasya sampaikan dari pikiran dan perasaan Tasya melalui media tersebut. Menggunakan kan di sini juga banyak nih, ada miniatur-miniatur ini, semua bisa Tasya gunain buat mengekspresikan apa yang sedang Tasya alami di situ. Itu Tasya. Bisa pakai ini kan ada banyak, bisa menggunakan macam-macam sih. Tasya mau gimana mainnya, mau dibentuk seperti apa terserah. Tapi saya bingung ya Pak. Apa ya, sekreatifnya Tasya aja mau dibikin kayak gimana. Intinya menggunakan pasir ini Tasya tuh mengekspresikan gitu apa yang mau Tasya sampaikan. Bebas kok, Tasya mau pakai apa aja nggak apa-apa. Pakai itu boleh ya? Iya boleh, Tasya ambil aja semua, macam-macam kok, ada banyak kan di sini, bisa pilih aja mau yang mana. Saya coba ya. Mungkin bisa dicoba aja Tasya. Kan ini bisa juga gimana rasanya Tasya pasirnya? Sangat lembut Pak. Yang asli juga seperti ini ya Pak? Iya, ini kan memang didesain biar semirip mungkin dengan yang asli gitu loh Tasya. Jadi soalnya yang asli baru nggak ada barangnya. Tasya itu bikin rumah ya? Iya Pak, ini bikin rumah, ini Terus? bikin gubuk, ini gubuk. Semua bisa dipakai loh Tasya di sini. Mau apa aja? Ya terserah. Pak, kayaknya saya ubah dulu ya ini. Oh Tasya mau dirubah dulu? Iya Pak. Iya Tasya nggak apa-apa, silahkan diatur sebagaimana Tasya nyamannya. Ini rumah kami. Sekreatifnya Tasya aja kok sebenarnya Baik Pak. buat mengekspresikannya, terserah. Yang penting yang Tasya masukin di dunia pasir ini itu berhubungan dengan kehidupan Tasya gitu. Apa yang ingin Tasya ungkapkan, diungkapin aja semua. Mau ngambil yang mana lagi Tasya? Ini motor. Oh iya, bebas, silakan. Ditata yang rapi, mau gimana? Ini udah bagus nih Pak. Ini bagus kok, udah rapi sih sebenarnya. Bapak ini muji saya terus. Ya kan Tasya keren, udah bisa ngungkapin apa yang mau dirasain, yang mau diungkapin gitu. Terus Bapak lihat-lihat di sini tuh Tasya banyak menggunakan miniatur hewan ya? Iya Pak, saya senang dengan yang hewan-hewan. Oh Tasya emang suka hewan-hewan gitu? Iya, di rumah kami juga banyak. Oh Tasya melihara hewan? Hewan apa itu? Ini ada sapi, ada Ya nggak apa-apa sih. Bebasnya aja mau gimana. Ini kakak saya, ini saya, ini rumah kami. Terus ngomong-ngomong ini singa tuh ngambangin apa ya Tasya? Bapak saya, terus Coba Tasya duduk lagi aja dulu buat dia bisa bercerita. Coba dirileksin lagi aja kayak tadi, kedua tangannya taruh di atas paha, terus dicamkan mata. Tasya bisa tarik nafas dalam-dalam, terus bisa dihembuskan. Sekiranya Tasya mungkin udah merasa lebih rileks, Tasya bisa buka lagi matanya, terus dibikin senyaman mungkin aja Tasya. Nggak usah khawatir, nggak usah cemas, nggak usah takut, nyamannya aja. Kalau udah nyaman, nanti kita lanjutin lagi konselingnya. Udah Tasya? sudah. Kalau udah lebih rileks, bisa dilanjut lagi sambil bercerita tadi apa yang maksud yang dibikin sama Tasya yang udah ditempatin di sini semua. Ini pura-pura gubuk ya Pak. Iya Tasya. Terus ini
Bapak ini muji saya terus. Ya kan Tasya kan udah keren tadi, udah bisa bikin kayak ini. Terus tadi yang 2 terakhir ini Tasya masukin, maksudnya itu apa? Oh, yang ini Yang ini Tasya? ini saya, ini kakak saya. Oh iya. Terus saya buat lingkaran di sini, boleh kan Pak? Iya boleh-boleh aja. Kira-kira di tengah lingkaran itu mau diisi apa? Ini kan saya, ini orang yang laki-laki jahat itu loh, Oh, Pak. begitu. Ini ada saya Pak. Ya. Ini ada seorang pria, 2 orang pria. Saya ada di tengah 2 orang pria ini. Saya yang sedang ketakutan berdiri di sini. Oh begitu ya Tasya. Iya Pak. Terus ini sekarang udah jadi nih? Udah Pak. Keren Tasya, kamu udah bisa menyelesaikan membuat dunia pasir. Buat ke fase berikutnya, sebelumnya apakah Bapak boleh mengambil foto dulu buat Bapak simpan di galeri? Boleh Pak. Ini Bapak foto dulu sebentar ya Tasya. Boleh. Nah kan ini kan udah jadi ya, Tasya kan udah bisa menggambarkan atau mungkin mengekspresikan melalui media pasir ini. Berikutnya kita akan menggali lebih dalam apa maksud dan makna yang telah Tasya buat atau telah Tasya cetak di media pasir tersebut. Gitu Tasya. Iya Pak. Nah kan dari hal tadi Tasya kan udah membuat banyak nih dari elemen-elemen yang ada, mulai dari miniatur rumah-rumahan, ada hewan, terus ada mobil, ada motor, terus itu ada cetakan pasir yang dianggap bubuk. Apakah itu yang membuat Tasya menjadi ketakutan untuk bercerita? Iya Pak. Mungkin Tasya bisa bercerita kepada Bapak apa yang udah Tasya buat dari mungkin awal dulu. Kenapa ada bubuk di sini, mungkin bisa diceritakan bubuk dan kedua orang tersebut. Yang ini Pak. Iya, 2 orang berdekatan itu. Ini kakak saya dan saya. Saya senang bercerita dengan kakak saya di rumah, habisin waktu tuh ngobrol dengan kakak saya di rumah kami. Oh seperti itu. Tadi kan di awal Tasya bercerita bahwa Tasya lebih memilih diam karena Tasya merasa takut karena apa yang Tasya bilang bisa menjadi salah. Lalu tadi Tasya juga cerita bahwasannya tuh Tasya suka bercerita dengan kakaknya. Itu maksudnya gimana? Saya itu merasa bahwa di rumah itu saya hanya mau membuat emosi saja orang-orang yang ada di sekitar saya, Pak. Oh, kamu mengatakan bahwa apa yang kamu katakan akan membuat merasa orang emosi yang ada di sekitar Tasya, seperti itu. Orang emosi, iya Pak. Karena ayah saya. Ayah Tasya kenapa? Coba mungkin bisa diceritakan kepada Bapak. Ada apa Tasya? Tasya nggak usah takut, nggak usah panik, nggak usah merasa gelisah. Mungkin Tasya bisa menenangkan diri lebih dahulu supaya Tasya bisa lebih rileks lagi, lebih tenang. Posisinya diatur senyamannya Tasya aja dulu. Jika berikutnya Tasya udah dirasa lebih rileks, Tasya bisa melanjutkan lagi buat bercerita kepada Bapak. Sudah Tasya? Sudah Pak. Tadi kan Tasya sempat menyinggung tentang ayahnya ya. Kan tadi Tasya juga udah menggambarkan sosok ayah dan kakak Tasya itu berjauhan. Mungkin bisa diceritakan kepada Bapak maksudnya bagaimana? Ya Pak, ini semenjak ayah saya diberhentikan dari pekerjaan itu, dia itu nggak di rumah, dia selalu keluar di ini, habisin waktu di gubuk ini dengan teman-teman. Oh, tampaknya Tasya cukup kesel ya sama apa yang dilakukan oleh ayah Tasya semenjak dikeluarkan dari pekerjaan. Iya Pak, dia membuang waktunya dengan hal-hal yang tidak penting di sini dengan teman-temannya, nongkrong malam. Nongkrong.
Jadi kamu merasa sedih dengan perlakuan apa yang dilakukan oleh ayahmu tersebut, nongkrong-nongkrong di gubuk tersebut? Iya Pak, saya sedih dan kesal sekali. Semenjak bapak saya dipecat dari pekerjaannya, bapak saya tidak pernah di rumah Pak, malam-malam keluar terus. Keluar terus? Iya, nongkrong dengan teman-temannya di sini loh, yang ada di sini. Saya pikir ayah saya akan menyayangi saya semenjak ibu saya tiada, Tapi kenapa itu Tasya? tapi ayah saya tidak perhatiin saya, padahal saya ingin diperhatiin sama ayah saya ingin diperhatikan dan sayang sama ayah. Jadi itu Tasya kayak lebih beranggapan bahwa ayah Tasya itu sudah tidak menyayangi Tasya lagi gitu. Iya Pak. Ketika saya memberitahu ayah saya jangan pergi terus, malah saya ditampar sama bapak. Saya ditampar sama bapak saya didorong, saya dipukul, terus mengatakan hal-hal yang tidak pantas untuk dikatakan kepada saya Pak. Berarti Tasya tuh beranggapan bahwa mungkin ayah Tasya tuh udah tidak peduli lagi sama Tasya seperti itu. Betul Pak. Jadi saya daripada berkali-kali memberitahu kepada bapak saya yang keras kepala itu, mending saya diam aja, saya bereskan pekerjaan rumah dengan diam-diam, siapin makan untuk bapak saya malas untuk ngomong. Gimana ya, tanggapan yang Tasya berikan baru saja mungkin itu Bapak cukup tidak setuju, karena mau bagaimanapun juga itu Bapak Tasya yang udah besarin Tasya, yang udah mendidik Tasya, yang udah menyekolahkan Tasya. Jadi kalau Tasya lebih memilih untuk tidak merawat atau sudah tidak peduli dengan Bapak Tasya, sekiranya Bapak tidak setuju dengan pernyataan tersebut. Saya nggak peduli Pak, pikirannya saat ini hanya diri sendiri, sampai kakakku juga tidak diurusin sama ayah saya, dia harus biaya sekolahnya sendiri, sampai sebegitunya Pak. Berarti Tasya takut? Ayah saya membuat saya merasa takut dengan seorang pria Pak. Takut? Iya Pak, saya merasa bahwa semua pria itu sama saja. Jadi kamu beranggapan dari dunia pasir yang kamu buat tadi, bahwa kamu tadi kan juga buat lingkaran dan di tengahnya itu kan dirimu yang dikelilingi dengan orang-orang, apakah itu yang menggambarkan ketakutanmu juga? Iya Pak. Berarti hal itu pula yang membuat Tasya memilih menjadi lebih diam gitu ya, dan tidak menceritakan apapun permasalahannya yang dihadapi. Iya Pak. Nah, sekarang coba kita lihat dari permasalahan yang Tasya hadapi ya. Tadi kan Tasya di sini menggambarkan sebuah lingkaran yang di tengahnya ada Tasya dan dikelilingi beberapa orang. Apakah itu yang menggambarkan ketakutan dari Tasya tersebut? Iya. Lalu apa yang terjadi denganmu ketika ada laki-laki yang berada di sekitarmu? Ketika ada laki-laki Pak di sekitar saya, mereka kalau ada di sekitar saya mencoba bagaimanapun caranya supaya mereka pergi jauh dari sekitar saya. Bila perlu saya usir. Berarti jika ada laki-laki di sekitar Tasya selalu mencari cara agar mereka pergi dari sekitar Tasya gitu? Iya Pak. Saya berteriak sekeras mungkin supaya mereka menjauh-jauh dari saya. Jauh. Lalu apakah hal tersebut juga terjadi dengan kakak Tasya? Tidak Pak, karena kakak saya sangat baik sekali Pak. Dia menyayangi saya dan memperlakukan saya selayaknya adik perempuan kesayangannya Pak. Berarti jika Tasya berada di sekitar kakak Tasya itu merasa jauh lebih aman, lebih tenang, dan seperti tidak terancam, seperti itu. Iya Pak. Tadi kan kamu mengatakan bahwa kamu tidak merasa nyaman apabila ada laki-laki yang ada di sekitarmu, namun sebaliknya kamu sangat merasa lebih aman, lebih rileks apabila ada kakak di dekatmu. Itu kiranya bagaimana Tasya? Saya bingung ya Pak. Bingung kenapa Tasya? Tasya tampaknya udah nggak fokus lagi ya di sesi konseling ini. Iya Pak. Mungkin ada yang mau disampaikan lagi? Tidak. Sudah tidak ada. Mungkin kita bisa akhiri sesi konseling ini sementara apabila
Tasya mungkin udah merasa tidak fokus atau sudah lelah, bisa dilanjut besok lagi aja ya Tasya. Mungkin apakah besok Tasya ada jadwal kosong? Iya Pak. Ada. Oh ya, sebelum kita akhiri konseling ini, Bapak tuh mau memberi sedikit kesimpulan yang sudah kita bahas dari awal tadi ya. Kan tadi di awal tuh Tasya sudah membuat dunia pasir ini dengan sekreatif mungkin yang udah Tasya bikin. Tadi Tasya akan mengasih objek seperti ada miniatur mainan, hewan-hewan, motor, mobil, dan cetakan-cetakan yang udah Tasya buat tadi. Itu semua tuh Tasya menggambarkan bahwa Tasya tuh kesal dengan perilaku ayah Tasya semenjak beliau dikeluarkan dari pekerjaan. Lalu akhir-akhir ini juga ayah Tasya tuh malah menghabiskan malamnya atau menghabiskan harinya dengan cuman berkumpul bersama teman, nongkrong-nongkrong gak jelas, terus minum-minum alkohol, sehingga membuat Tasya tidak suka dengan perilaku ayah Tasya. Selain itu Tasya juga merasa bahwa ayah Tasya tuh udah gak sayang sama Tasya karena mungkin ayah Tasya tuh berperilaku beda, mungkin karena berbuat lebih kasar, berbuat lebih seenaknya sendiri kepada Tasya, sehingga Tasya tuh merasa bahwa ayah Tasya tuh udah gak sayang lagi sama Tasya. Selain itu juga Tasya tuh mengalami ketakutan dengan beranggapan bahwa semua laki-laki itu sama, yang mungkin Tasya menganggap juga laki-laki itu memiliki sifat seperti ayahnya yang selalu kasar, suka main fisik, bertindak semaunya. Namun Tasya juga merasa lebih nyaman apabila kakak Tasya ada di samping Tasya. Tasya bisa menjadi lebih tenang, nggak takut lagi, nggak gelisah. Terus pokoknya apa ya, yang Tasya itu jauh lebih baik apabila berada di sebelah kakak Tasya. Apakah seperti itu? Iya Pak. Baik, mungkin itu kesimpulan yang Bapak tangkap pada sesi konseling siang hari ini ya. Terus kalau besok Tasya ada waktu luang, Tasya bisa menemui Bapak lagi untuk melakukan sesi konseling berikutnya. Baik Pak. Iya, Tasya silakan masuk. Permisi Pak. Iya, masuk aja Tasya. Makasih. Duduk. Selamat siang Pak. Iya, Tasya. Kalau mau lepas masuk lagi nggak apa-apa. Baik Pak. Ya, sesuai janji kita kemarin ya Tasya, kita bakal melanjutkan sesi konseling ini. Iya Pak. Nah, kan kemarin tuh Tasya sudah menceritakan ya bahwa Tasya tuh akhir-akhir ini lebih memilih buat diam karena mungkin Tasya tuh beranggapan bahwa kalau Tasya bercerita tuh juga percuma saja gitu loh. Terus kemarin Tasya juga bercerita bagaimana kegiatan ayah Tasya selama akhir-akhir ini karena beliau dikeluarkan dari pekerjaan, terus beliau sering menghabiskan waktunya cuma untuk minum-minum, buat nongkrong-nongkrong hingga larut malam. Lalu saat pulang pun, saat Tasya memberikan peringatan kepada ayah Tasya, malah ayah Tasya itu sering memarahi Tasya karena mungkin merasa tidak terima atau merasa Tasya itu mengganggu ayah. Terus juga kemarin Tasya bercerita bahwa Tasya itu lebih nyaman apabila Tasya itu sedang berada di sebelah kakak Tasya, seperti itu kan? Iya betul Pak. Nah, terus apakah Tasya beranggapan bahwa semua laki-laki itu memiliki sifat seperti dengan ayah Tasya? Iya Pak. Lalu hal-hal positif apa yang mungkin Tasya ketahui tentang kebaikan dari seorang pria gitu? Kalau dari kakak saya Pak Ya. mengatakan bahwa dari dia laki-laki, ayah saya itu laki-laki yang baik sih Pak. Dia sangat sayang sama saya, kata-kata saya begitu. Ya bagus Tasya, bagus dia. Terus dari contoh yang tadi Bapak berikan dari artis Deddy Corbuzier itu, saya menjadi lebih paham ternyata semua laki-laki itu tidak semua orang memiliki sikap negatif ya Pak. Ya benar Tasya. Sebenarnya tidak semua, Bapak sangat setuju dengan tanggapan Tasya tadi bahwa emang semua laki-laki itu tidak memiliki sifat yang mungkin jahat ataupun buruk yang sesuai dengan
dialami Tasya akhir-akhir ini ya. Bapak tuh memberikan ini cuma beberapa contoh aja yang dari Corbuzier tadi. Di luar sana tuh masih sebenarnya banyak banget ayah-ayah yang sangat menyayangi anak-anaknya dan juga sangat peduli dengan anak-anaknya. Tidak selalu jahat ayah-ayah di luar sana tuh. Iya Pak, saya jadi lebih berpikir positif gitu. Ya bagus Tasya, kalau mungkin Tasya udah bisa berpikiran lebih terbuka lagi. Ayahmu kan itu kan juga selalu memberi kebahagiaanmu kan sebelum ayah kamu tuh dikeluarkan dari pekerjaan. Iya Pak, sebelum diberhentikan dari pekerjaan itu, ayah saya itu sebenarnya selalu perhatian sama saya, selalu memenuhi semua kebutuhan saya, bahkan jadi tempat saya bercerita untuk menuangkan segala hal perasaanku apa terjadi. Nah, ya Tasya keren. Nah, mungkin Tasya udah mulai terbuka lah pikiran-pikiran tentang hal tersebut. Lalu mungkin Tasya bisa cerita nggak kerugian apa yang Tasya alami apabila terus-terusan mengalami ketakutan dengan seorang pria? Iya Pak, sebenarnya saya itu ya rugi banyak sih. Saya cemas sendiri, jadi kepikiran terus ya, kesel, jengkel, nggak bisa tidur. Ya, Tasya kan nggak mungkin kan selamanya akan menyimpan kecemasan-kecemasan tersebut. Iya Pak, sebenarnya saya nggak mau sih menyimpan terus-terusan perasaan cemas itu Pak. Setelah Bapak memberikan contoh artis Deddy Corbuzier tadi, Pak, saya jadi berpikiran positif terhadap seorang pria di sekitar saya, walaupun masih ada ketakutan sedikit-sedikit Pak. Ya sih Tasya emang ya wajar ya, mungkin kalau Tasya masih memiliki trauma atau masih memiliki ketakutan-ketakutan yang belum lama ini Tasya alami. Namun menurut Bapak itu ketakutan-ketakutan itu jika Tasya bisa membiasakan diri dengan orang laki-laki yang ada di sekitar Tasya, nanti lama-lama juga rasa ketakutan itu bakal hilang. Apakah Tasya mungkin sudah merasa lebih lega karena sudah dapat mencurahkan pikiran dan perasaan yang Tasya alami? Saya sangat lega Pak, pikiran saya juga menjadi lebih terbuka dan saya mulai tenang Pak. Baiklah, syukurlah ya kalau mungkin Tasya udah bisa berpikiran lebih terbuka lagi. Mungkin di akhir konseling ini Bapak tuh mau memberi ringkasan kita ya dari kemarin hingga sekarang, apa yang udah Tasya alami. Bapak akan ringkas sebagai berikut. Kan Tasya bercerita bahwa beberapa bulan terakhir ini ayah Tasya tuh dikeluarkan dari pekerjaan, lalu beliau mengalami stres sehingga sering menghabiskan waktu di luar buat nongkrong-nongkrong, terus mengkonsumsi alkohol hingga larut malam, sehingga waktu di rumah pun beliau menjadi sangat emosi dan mudah marah apabila Tasya memberi peringatan kepada beliau, sehingga beliau juga memberikan pukulan atau menampar Tasya atau berperilaku kasar sehingga hal tersebut dapat menyakiti hati Tasya. Namun di balik itu Tasya juga hanya bisa merasa tenang apabila berada di sekitar kakak Tasya, berbeda dengan orang-orang yang ada di sekitar Tasya yang mungkin Tasya juga beranggapan bahwa orang-orang di sekitar tuh dapat berperilaku kasar seperti apa yang dilakukan oleh ayah Tasya. Namun tadi kan Tasya juga udah bisa mampu berpikiran lebih terbuka tuh loh dengan sesi konseling tadi, bahwa sebenarnya tuh tidak semua laki-laki memiliki sifat yang jahat atau sifat yang buruk yang dapat membuat Tasya menjadi sakit hati atau membuat Tasya kecewa dengan perilaku mereka. Seperti itu Tasya. Iya Pak. Baiklah Tasya, kamu kan tadi pikiranmu udah mulai terbuka dan Tasya tadi juga udah bilang akan menyampaikan pesan yang akan diberikan kepada ayah, mungkin tadi melalui tulisan atau video yang akan Tasya buat ya. Selain itu Tasya juga udah berpikiran bahwa tidak semua laki-laki itu memiliki sifat seperti ayah Tasya, seperti itu kan? Iya Pak, saya sudah mampu berpikiran lebih positif, terbuka dan terhadap seorang pria. Baik Tasya, kamu memang harus selalu berpikiran terbuka agar kamu tuh bisa membiasakan diri terhadap lingkungan di sekitarmu
agar tidak menutup diri lagi lah dengan orang-orang yang ada di sekitarmu lagi. Baik Pak, saya akan mencobanya. Baik, Tas. Terima kasih banyak ya Pak atas bantuannya. Ya Tasya, baik, sama-sama. Mungkin kalau udah nggak ada yang mau disampaikan, kita bisa mengakhiri sesi konseling ini ya Tasya. Tapi sebelumnya Bapak juga minta maaf nih, ini tadi juga belum diberesin yang dari dari kemarin. Ya, Apakah ada yang disampaikan? Baik Pak, saya sangat berterima kasih karena Bapak sudah membantu saya untuk berpikir terbuka. Iya Tasya. Dapat menyelesaikan masalah saya ini. Terima kasih banyak. Ya Tasya, sama-sama. Mungkin nanti kalau Tasya suatu saat mengalami kecemasan yang ada di perasaan Tasya lagi, Tasya bisa datang lagi kepada Bapak dan Bapak akan membantunya. Baik Pak, terima kasih. Sama-sama